Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Endi Saiful Alim PhD, Kepala BPTI UHAMKA. Ada Pak Sekretaris, Pak Rafat Febian Diza PhD, dan teman-teman BPTI yang saya muliakan, dan saya aturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Ustadz Imron Baihaqi LCMA selaku narasumber pengajian bulanan BPTI seri ke-3 dengan tema meneladani kepribadian Rasulullah SAW di era teknologi informasi saat ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman hadirin yang berbahagia di dalam majelis yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, marilah kita buka agenda pengajian kita ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada sekapur sirih atau kata pengantar dari Pak Endi Saiful Alim. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Mas Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain ila yaumiddin. Amma ba'du. Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Ustadz Imron ya, ini sebetulnya adalah tokoh ya Muhammadiyah dan tokoh Islam muda. Amin. Ya dari Amin. Dari Sumbawa ya Pak. Dari Bogor Pak asli. Oh dari Bogor, oh ya, dari Bogor, dari Bogor ya. Saya kira kita akan mendapatkan banyak pencerahan untuk diskusi kali ini, dan juga tim BPTI yang saya banggakan serta hadirin jamaah pengajian bulanan BPTI yang saya insya Allah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan dan diridhai Allah. Amin. Jadi perkenankan saya mungkin memberikan sepatah kata aja ya, nggak usah lama-lama karena memang ini Pak Ustadznya yang nanti yang lebih utama. Poinnya adalah bahwa BPTI bagian integral dari UHAMKA adalah sebuah unit yang mempunyai tanggung jawab dakwah juga ya, syiar Islam juga. Terlebih misi dan visi UHAMKA sendiri di dalam Renstra itu mencantumkan bahwa pada tahun ini ya 2020 sampai 2024 ya, mulai dari tahun kemarin sampai 2004 maksud saya 2024 ya, itu adalah prophetic teaching university ya. Jadi keunggulan teaching, pembelajaran menggunakan metode Rasulullah itu, manhaj nubuah ya. Profetik itu kan manhaj nubuah. Jadi saya kira ini sangat relevan dengan tema yang diangkat. Kita ingin meneladani ya profetik ya kehidupan Rasulullah, terutama dikaitkan dengan di era informasi ya. Saya kira nanti akan banyak hal yang diulas. Saya selaku pribadi dan sebagai Kepala BPTI menyampaikan terima kasih atas berkenannya Pak Ustadz untuk memberikan tausiah pada kesempatan ini, dan juga terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan, serta terima kasih kepada jamaah yang telah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk mencapai ridho Allah melalui pengajian ini bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, menjadi penguatan atas keimanan dan ketakwaan kita, dan membawa berkah, memberi bimbingan, tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu Pak Ustadz, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti tentunya saya izin, saya akan mengikuti pengajian,
tapi karena di kendaraan mungkin nanti saya izin offline. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kelemahan dan kekurangan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi atas kesempatannya. Selanjutnya untuk meningkatkan keberkahan kita pada pengajian hari ini, marilah kita dengarkan sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Yustika. Untuk tempatnya dipersilakan. Oke. Terima kasih Bang Tirta. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu a'lama fa'alatum nadimin. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal ihsan ulaika humur rasyidun fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Jika dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 6-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Yustika. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkat ke acara berikutnya yaitu acara inti. Saya persilakan kepada Pak Ustadz Imron Baihaqi LCMA untuk mengisi pengajian kita pada pada hari ini. Waktu dan tempatnya dipersilakan mungkin sekitar 35 menit sampai 40 menit. Setelah itu tanya jawab 5-10 menit. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Pak Endi, Pak Tirta, dan juga jajaran pengurus yang lain serta jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kehadiran kita melalui Zoom ini ataupun daring ini juga bagian daripada syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya itu. Jujur saja pada hari ini satu kehormatan bagi saya secara pribadi bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya di BPTI UHAMKA. Yang kebetulan pada hari ini saya diamanahkan oleh Pak Tirta dan teman-teman ya, Pak Endi, untuk memberi atau mengisi kajian ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya, terutama untuk saya sendiri. Temanya luar biasa ya, meneladani kepribadian Rasulullah di era kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini.
tentu saja di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ya, agar kita mengambil pelajaran ataupun hikmah, atau menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah, teladan. Dan itu yang paling utama. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Dan itu tidak lain disebutkan di situ, yang bisa mengambil keteladanan Rasulullah itu adalah orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, gitu. Dan orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Di ayat yang tadi sebetulnya sudah diawali ya, yang tadi dibacakan oleh Qari'ah. Itu kaitannya dengan pentingnya mengkonfirmasi ataupun mengklarifikasi. Yang dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan tabayun. Karena di era kemajuan teknologi ini, banyak sekali sebetulnya manfaatnya, kemudahan ya yang bisa kita rasakan dengan kemajuan teknologi. Banyak keberkahan, tapi di sisi lain juga kita juga diuji dengan perkara-perkara negatif ya yang bisa ditimbulkan oleh kemajuan teknologi itu. Nah, makanya di sini kita sebagai orang-orang mukmin bagaimana menghadapi ataupun menggunakan kemajuan teknologi ini, memanfaatkan kemajuan teknologi yang luar biasa ini secara baik, ataupun orang menyebutnya dengan cerdas gitu ya. Artinya kalau dengan cerdas jangan sampai bodoh kita menggunakannya, kan barangkali begitu bahasa ininya ya. Karena kalau dengan jahil itu ada resiko gitu ya. Ada resiko, ada akibat yang kita rasakan gitu. Jika kita memanfaatkan teknologi itu dengan cara yang buruk gitu. Ya, resikonya bisa dirasakan di dunia ya, dan juga tentu saja yang paling mengerikan adalah resiko yang dirasakan di akhirat kelak, kan begitu ya, berupa azab ya, siksa. Ini enggak main-main ini ya. Karena yang ini kan media saja sebetulnya. Kemajuan teknologi ini media fasilitas untuk bagaimana kebutuhan kita tersampaikan dengan mudah gitu kan. Kerja-kerja kita terselesaikan dengan ringan, dengan mudah. Dan sekarang ini luar biasa, dalam hitungan detik kita bisa mengakses berita ataupun mendapatkan berita dengan begitu cepat. Nah, dengan beragam informasi yang luar biasa itu ya, begitu masif ya, yang itu ada dalam genggaman tangan kita. Jadi kalau kita tadi tidak cerdas ataupun tidak dilandaskan penggunaannya dengan nilai-nilai agama, ya kita akhirnya juga bisa menjadi salah satu yang ataupun bagian orang yang dirugikan ataupun merugi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mengawali kajian ini dengan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahwaddin. Apa itu agama itu? Agama itu apa sih? Ad-din itu ya. Kemudian Nabi memberikan penjelasan. Ad-dinu husnul khuluq. Ya kan? Din itu adalah bagusnya akhlak. Jadi akhlak ini yang juga dalam keterangan yang lain itu sebagai salah satu hal yang utama yang kemudian Rasulullah diutus ke dunia ini memang untuk menyempurnakan perilaku ataupun akhlak manusia. Kalau dalam pengertian yang disenaraikan ataupun yang dijelaskan oleh Profesor Buya Yunhar Ilyas ya dalam bukunya itu, akhlak itu kan jama dari kata khuluq ya, yang artinya watak, perilaku. Itu ternyata beririsan dengan kata kholaqo. Kholaqo yakhluqu kholqan, artinya menciptakan. Akhlak itu perilaku ya beririsan dengan apa seakar gitu dengan kata kholaqo. Ya. Khaliq itu pencipta, tidak lain adalah Allah. Kemudian makhluk yang diciptakan ya diantaranya adalah kita sebagai manusia, makhluk peserta kehidupan di dunia ini ya, peserta hidup itu makhluk yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya antara tadi akhlak dengan penciptaan ini? Kemudian Profesor Dr. Yunhar Ilyas, ini saya sengaja mengutip pernyataan beliau, mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah buat beliau kan, yang mengalir. Kata beliau,
bahwa watak ataupun perilaku manusia itu dikatakan ideal, ya, baik, ya, keren, ya. Manakala perilakunya itu sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Keren kan ini bahasanya. Karena memang yang namanya akhlak itu, ukuran barometer akhlak baik dan buruk itu dari mana sumbernya? Tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini haram, ini halal, ya kan? Ini syubhat dan sebagainya. Itu kan Al-Quran menjelaskan itu. Jadi panduannya sudah sangat jelas. Maka sudah sepatutnya bagi kita, ya, karena figur utama kita ini adalah Rasulullah, maka sudah sewajibnya bagi kita untuk meneladani kehidupan Rasulullah sekuat tenaga. Memang susah ya, untuk sulit, bukan hal yang mudah untuk bisa lengkap seperti Rasulullah. Nggak bisa ini ya. Apalagi meneladani istri beliau yang jumlahnya lebih dari satu. Nggak bisa gitu ya. Susah Pak Tirta ya. Nah, jadi, tapi kan kita berusaha sisi-sisi yang lain juga. Bagaimana kita bisa mengambil ataupun meneladani beliau. Makanya yang paling penting itu diantaranya adalah dalam masalah muamalah ini. Ini kaitannya dengan muamalah. Jangan-jangan khawatir begini. Jangan-jangan orang bisa gagal masuk surga gara-gara muamalahnya yang gagal gitu. Ataupun orang bukan karena ibadahnya, lemahnya ibadahnya. Bisa jadi karena tadi itu muamalahnya, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, di dunia media sosial itu banyak bermasalah sehingga gagal masuk surga kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak mau itu kan. Makanya perlu dilandasi dengan akhlak-akhlak yang mulia ini, ataupun kepribadian Nabi itu menjadi sangat penting untuk kita teladani baik di dunia online ataupun di dunia offline gitu kan, daring ataupun luring ya. Nah, ada misalkan di sini saya ada beberapa ini ya. Saya izin untuk share screen ini, mudah-mudahan memberikan manfaat ini. Jadi kalau kita bisa enggak ini? Kalau kita bagi ya, tipologi manusia ini berkaitan dengan bagaimana penggunaannya ya, ada dua ya. Ada yang menggunakan kemajuan teknologi ini yang mendatangkan rahmat, gitu, kenikmatan-kenikmatan baik di dunia maupun nanti di ukhrawi, di akhirat. Ada yang mendapatkan menggunakannya kemudian mengundang laknat ataupun murka Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, kita menginginkan bagaimana tadi menggunakan teknologi ini orang yang cerdas tadi sehingga mendapatkan rahmat kan gitu. Ataupun bagaimana kita menggunakan teknologi ini yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Nah, kan gitu ya. Dan menjauhkan diri kita dari sentuhan api neraka. Bisa. Jadi ternyata dengan kemajuan teknologi ini, ya, itu bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Itu yang kita eksplor dan kita perlu menjadikan fokus gitu. Ya. Sini ada, mohon maaf ya. Misalkan di sini kasus-kasus ya, hukum. Gara-gara tidak cerdas menggunakan teknologi, akhirnya dia terjerat hukum. Ya. Merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Misalkan di sini saya sebut saja ya, karena ini udah viral juga di media. Sapas Fresh itu. Pernah dengar kan Bapak Ibu ya? Sapas. Ditangkap polisi di rumah kontrakannya yang terletak di kawasan Bogor, Jawa Barat, 12 September 2021. Ini belum lama ini. Usai ditangkap ya, orang ini ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan pihak kepolisian. Karena dijerat dengan pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ya. Ini dugaannya apa? Pencemaran nama baik ya. Salah seorang artis yang terkenal itu. Atta Halilintar itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah nih kasus ini si Atanya ini datang kemarin ke kepolisian dan mencabut tuntutannya itu dan minta dibebaskan ini. Baik juga dia alhamdulillah ya. Nah, ini dia nggak tega juga berarti. Artinya tadi ya, dengan karena
Padahal sederhana saja ya, bukan sederhana gitu ya. Sepertinya dia memandang sepele gitu masalah ini. Ternyata kemudian harus berurusan dengan hukum, dia harus ngeringkuk di penjara, nauzubillah. Nah, ini jangan sampai ini ya. Kemudian ada lagi misalkan seorang ibu rumah tangga, gara-garanya itu di Kecamatan Tanggamus ya, Lampung, juga diamankan oleh pihak kepolisian disebabkan menyebarkan berita hoax ya tentang virus corona di akun Facebooknya. Ya. Statusnya itu mengatakan dulu ya, hati-hati corona sudah ada di Lampung gitu ya, sudah menyebar di Lampung. Sehingga ini merasakan banyak orang kan begitu. Akhirnya juga berurusan dengan hukum. Nah, inilah tadi yang kemudian yang tidak cerdas ya menggunakan teknologi ya. Nah, sehingga akhirnya merugikan diri sendiri. Ada lagi ya yang ini yang hoax paling berdampak di tahun 2018 ini. Yang tahun lalu ya, berarti 2 tahun yang lalu. Yaitu tentang hoaxnya berita yang berkenaan dengan Ratna Sarumpait itu. Gempa susulan di Palu, itu. Penculikan anak dan lain-lain ini semuanya, termasuk yang hoax telur palsu itu ya. Itu kan bisa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak yang lain. Misalkan telur misalkan palsu, jadi orang yang tadinya mau membeli telur nggak jadi, sehingga pedagang dirugikan ya. Takut palsu itu. Nah, ini berdampaknya sangat luas ini ya, berita-berita semacam ini. Nah, ini juga kemudian ya, menimbulkan kerugian ya, dan juga tentu saja berdampak negatif untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah tadi ya, 2 macam lah penggunaan teknologi ini yang terjadi di tengah masyarakat kita gitu ya. Yaitu mereka yang menggunakan teknologi yang kemudian mendatangkan rahmat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Ada juga yang mendatangkan laknat ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa untuk dirinya dan juga buat orang lain. Nah, kita ingin termasuk yang ini, menggunakan teknologi yang mendatangkan rahmat ini. Rahmat itu kan artinya rahmat itu berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Yaitu mengandung makna rahmat ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendakinya. Banyak nikmat ini ragamnya. Dan rahmat yang paling agung itu adalah diantaranya adalah surga, ya, al-jannah yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin yang suka beramal soleh. Kemudian laknat ini ya artinya laknah itu al-bu'du an rahmatillah. Itu dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya apa di sini biasanya diartikan sebagai kemurkaan. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang jika itu terjadi ya akan mendatangkan azab ataupun siksa. Nauzubillah. Ya. Nah, seperti misalkan disebutkan dalam Al-Qur'an ya surat Al-Ahzab, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah ulaika la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka ada azab yang sangat menghinakan. Apa saja? Tentu saja ini yang mengundang laknat ini nanti konten-konten yang menggunakan teknologi yang bisa merusak akidah, kesesatan. Jelas ya, ini bahaya. Apalagi kalau bisa ini pengaruhnya, misalkan di YouTube menyebarkan berita tentang kesesatan, ya. Itu bisa orang itu terpengaruh kan gitu, tentang perdukunan dan lain sebagainya. Itu bisa merusak akidah, bahaya ini ya. Ini mengundang laknat bahkan azab. Kemudian juga apalagi ya, menggunakan teknologi untuk ujaran kebencian, gitu, fitnah, mencaci maki, ya, dan seterusnya. Kemudian melalaikan spiritual, menggunakan teknologi dengan berlebihan, ya, sehingga kemudian dia lalai ya, dengan Allah. Itu juga bahaya. Enggak sholat misalkan, gara-gara sibuk ya, sibuk berselancar di media sosial, WA terus nih misalkan ya. Nah, itu bisa melalaikan, hati-hati itu.
melalaikan dirinya kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Munafiqun itu ya, orang-orang yang beriman ya diperintahkan supaya jangan sampai harta dan anak-anak itu melalaikan dari zikir kepada Allah. Apa itu bunyi ayatnya itu ya? La tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan gitu. Kalau itu terjadi ya, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau sampai terjadi ya sesuatu yang bersifat duniawi ataupun anak-anak keturunan itu melalaikan orang tersebut dari mengingat Allah, dari ibadah kepada Allah, ya maka mereka orang yang rugi. Kemudian ada lagi misalkan kejahatan banyak ya. Dengan kemajuan teknologi disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, penipuan. Ya. Ini juga mengundang laknat jelas. Kita harus menghindari ini ya, Bapak Ibu. Kemudian yang mengundang laknat juga apa? Sharing berita hoax, gitu ya. Dusta. Gitu. Kemudian ada lagi sharing konten negatif, pornografi dan semacamnya. Dan lain-lain ya. Yang sifatnya kejahatan ataupun negatif gitu ya, itu bisa saja ditimbulkan dari penggunaan kemajuan teknologi ini. Jadi, makanya ada yang menyebutkan seperti dua sisi pisau gitu, yang yang bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan pisau ini untuk kejahatan. Lalu kemudian juga yang mendatangkan rahmat seperti apa? Jadi, nah ini yang kita fokuskan ya, yang kita amalkan, kita praktekkan, yaitu menggunakan teknologi. Silakan menggunakan teknologi yang bisa mendatangkan ridho Allah kan gitu, ataupun rahmat Allah. Apa? Dakwah. Kita jadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Gitu. Kemajuan teknologi. BPTI. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pakar dalam bidang teknologi ini kan gitu. Ya, itu dengan luar biasa itu menjadi amal jariah itu Bapak Ibu, Pak Tirta ya. Kenapa? Karena itu menjadi sarana untuk media pembelajaran. Berapa ribu coba mahasiswa yang ataupun dosen yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini ya. Melalui online learning UHAMK gitu dan seterusnya. Maka itu menjadi amal jariah bapak-bapak juga itu. Karena itu terus-menerus digunakan gitu ya, continue untuk hal kebaikan gitu ya. Nah, luar biasa ini. Untuk sarana dakwah dan macam-macam. Dan tentu juga untuk kerja, untuk profesi ya. Kita gunakan kemajuan teknologi ini untuk kebutuhan kerja kita ataupun profesi yang kita geluti. Karena yang namanya kerja, mencari nafkah itu juga menjadi bagian ibadah bagi orang-orang mukmin. Ya. Bahkan akan mendatangkan ampunan gitu ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Man amsa kailan min amali yadihi amsa magfuron lahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang pada sore hari dia dalam keadaan letih bekerja gitu ya, untuk mencari nafkah dengan tangannya sendiri, dengan usahanya sendiri, maka pada sore hari itu dia didapati sebagai orang yang maghfur, orang-orang yang mendapatkan ampunan. Wah, ini luar biasa nih ya, pekerja ataupun dunia profesi ini. Itulah kita gunakan ya, kemajuan teknologi ini tadi untuk kebutuhan yang menunjang kerja-kerja profesi kita. Kemudian yang mengundang rahmat juga adalah silaturahim. Jelas ya. Jadi gunakan kemajuan teknologi ini untuk menguatkan, membangun dan menguatkan silaturahim di antara kita, gitu, di antara umat Islam terutama. Ya. Karena itu juga hal yang diperintahkan. Maka hindari ketika penggunaannya itu ya hal-hal yang bisa merusak hubungan itu. Cacian, kemudian apalagi hinaan di WA gitu misalkan, menyinggung orang, menyakiti orang di depan publik, ya itu nanti bisa berbahaya, itu merusak hubungan ya. Makanya kata Nabi, kalau kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi dalam masalah ini?
ciri orang yang beriman itu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khaira aw la yasmut. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak mampu, hendaklah diam. Nah, itu kan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita tidak mampu memposting, membuat status yang baik, lebih baik jangan bikin postingan ataupun jangan bikin status. Ya. Gitu ya, kira-kira begitu dari hadis tadi itu. Sehingga kita aman gitu, aman dari hal-hal yang sifatnya tadi yang menimbulkan dosa ataupun kesalahan. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kezaliman ya itu bisa ditimbulkan dari media sosial ini, luar biasa kezaliman ini. Apalagi yang sifatnya tadi menyakiti orang lain, fitnah itu ya, menyebarkan berita hoax itu kan bisa merugikan orang lain. Ini kalau tidak dihalalkan di dunia ini, artinya kita tidak minta maaf di dunia, ya itu bisa kebawa ke akhirat dan dia orang tersebut nanti bisa rugi, bisa menjadi bangkrut. Ya. Kenapa bangkrut? Ya. Kalau belum ada penghalalan, belum diselesaikan di dunia. Bangkrut karena amal baiknya itu dilimpahkan kepada orang yang dizolimi, kepada orang yang disakiti. Menurut sesuai dengan besarnya kezaliman yang dilakukan. Bagaimana kalau dia tidak punya amal baik ataupun kurang amal baiknya? Ya. Akhirnya apa? Kalau sudah tidak ada amal baik, maka dosa orang yang dizolimi, kalau dia punya dosa itu dilimpahkan kepada orang yang berbuat zolim tadi. Walaupun dia tadi udah banyak amalnya ya. Itulah orang yang rugi kata Nabi. Maka kata Rasulullah, selesaikanlah urusan dengan orang lain ini, minta kehalalannya di dunia ini sebelum meninggal dunia ataupun sebelum kebawa ke akhirat nanti. Maka ini media sosial ini hati-hati nih ya. Kalau kita tidak cerdas tadi, ya, tidak hati-hati, ini bisa membawa kita kepada kerugian di dunia dan di akhirat. Maka silaturahim ini perlu dijaga. Ini di WA terutama ya, itu jangan terpancing Pak kalau di WA itu. Apalagi biasanya kaitannya dengan politik, lalu kemudian ke bawah juga masalah pribadi. Itu udah gawat itu, rugi akhirnya kan. Padahal yang kita omongin misalkan yang dibicarakan itu adalah public figure. Tapi yang ribut malah peserta WA itu sendiri di antara member itu rugi itu. Akhirnya pecah ya. Kebencian timbul. Ya. Itu yang dikhawatirkan kan itu. Ya. Nah, jangan sampai terjadi. Kemudian sharing ilmu ya. Insya Allah ini membawa rahmat seperti ini pengajian ini kita saling ya ataupun perkuliahan ini. Nah, sharing ilmu. Jadi kalau misalkan berapa banyak misalkan yang menggunakan OLU itu yang sudah disiapkan oleh tim BPTI kan gitu. Itu kan sharing ilmu itu. Nah, ini Bapak-bapak juga yang di BPTI mendapatkan pahalanya juga itu. Ya, Masya Allah. Maka betul-betul diniatkan karena Allah ya. Diniatkan karena Allah. Masya Allah akan mendapatkan rahmat ya. Untuk bisnis, berapa banyak ya ini orang yang mendapat meraup keuntungan dari kemajuan teknologi ini dengan bisnis ini dengan bisnisnya ini, bisnis online ya, menjual baju ataupun komoditas yang lain, pakai jenis pakaian, minyak wangi ya, ya banyak orang pokoknya yang sudah mendapatkan keuntungan. Nah, boleh gitu kan, tapi nanti keuntungannya jangan lupa ya Pak Tirta ya, kalau Pak Tirta sudah banyak keuntungan bisnis, jangan lupa zakatnya ke Lazismu Yuhamka. Ya, dikeluarkan itu zakatnya. Gitu kan, aman kan. Kemudian hiburan yang mendidik boleh ya. Hiburan ataupun yang sifatnya mendidik. Anak-anak itu suka robot, tapi robotnya yang mendidik. Kita gunakan misalkan di YouTube. Boleh kan, kemajuan teknologi. Saya kadang-kadang kalau lagi tidak sempat mengajarkan ngaji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk anak-anak, saya siapkan saja YouTube yang mengajarkan ngaji ataupun baca tulis. Jadi mereka jangan nonton hiburan, tapi nonton yang positif tadi. Boleh itu sangat membantu. Sehingga dia pun yang membuat konten itu, ya, yang kreatif itu, dia pun mendapatkan pahala juga itu. Ya, karena kontennya itu, videonya sudah dilihat banyak orang, ribuan itu kan, berapa itu pahalanya itu. Ya,
Yang positif-positif itu Pak. Coba di ini. Kalau bisa nanti BPT juga membuat yang seperti itu nanti itu ya. Sehingga tidak hanya yang sifatnya untuk akademik, tapi juga untuk sajian-sajian umum umat Islam. Itu bisa entah itu bisa juga nanti individu ataupun atas nama BPTI ya. Yang sifatnya juga nanti itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, itu jadi amal jariah lagi. Kalau meninggal dari situ kan mengalir itu. Ketika orang klik, menonton, mengambil manfaat, ngalir tuh pahalanya. Betul nggak Pak? Nah, coba saya alhamdulillah misalkan ada beberapa ceramah di YouTube misalkan. Kalau orang kebetulan mau mengklik melihat mendapatkan faedah, berarti saya pun kebagian itu. Ya. Apalagi Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Baha ya, yang lain-lain itu. Yang di jutaan penontonnya berapa banyak gitu amal jariahnya tuh yang beliau didapatkan. Itulah tadi rahmat, menggunakan teknologi yang kemudian mendatangkan rahmat Allah, ya kan. Kemudian apalagi ya, sharing info positif ya, informasi yang positif dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, itu yang penggunaan teknologi yang mendatangkan rahmat, yang tentunya itu menjadi keteladanan kita, yang juga itu sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyetir tadi ayat ini ya. Kemajuan teknologi ini kita jadikan sebagai sarana investasi amal. Ini penguatan sini. Investasi amal. Apa dasarnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Hurairah, "Mang da'a ilal huda ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri mang tabi'ahu. La yang khusus zalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yang khusus zalika min asamihim syai'a." Coba perhatikan ini hadis ini luar biasa nih kekuatannya nih. Kata Nabi, barang siapa yang menyeru mengajak kepada petunjuk, kepada keimanan, kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala kana lahu minal ajr. Mislu ujuri mang tabi'ahu, sebagaimana juga pahala yang mengikuti petunjuk tadi gitu. Yang sudah diberikan itu. Dapat juga dia pahalanya, ya. Kalau saya mengajarkan ya kepada Pak Rahmat tentang tata cara sholat gitu kan. Pak Rahmat mengambil manfaat dan mengamalkan itu. Saya pun mendapatkan ganjarannya juga gitu dari Pak Rahmat itu. La yang khusus zalika, tidak berkurang sedikit pun pahalanya itu. Min ujurihim, dari pahala-pahala mereka yang mengambil manfaat dari ilmu yang kita petunjuk yang kita berikan gitu. Nah, maka di sini tadi kalau kita tadi membuat konten yang positif ya di media sosial ataupun kemajuan teknologi yang lain, kemudian orang lain mengambil manfaat ataupun mengamalkan apa yang kita sampaikan itu gitu ya, ilmu yang kita berikan itu, maka kita pun mendapatkan pahala sebagaimana besarnya pahala orang tersebut yang mengamalkan, yang mengikutinya. Sebaliknya, wa mang da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi gitu. Barang siapa yang menyuruh mengajak kepada kesesatan, maka baginya adalah dosa. Mislu asami mang tabi, sebagaimana juga dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Double dia dosanya itu, ya. Jadi kalau orang lain dari kita memberikan petunjuk kepada memberikan sesuatu, mengarahkan sesuatu, memberikan fasilitas kepada dosa, itu udah jelas dosa. Kemudian diikuti oleh orang lain, ternyata misalkan kita pun ya itu tadi ikut juga mendapatkan dosanya. Nauzubillah. Ya. Maka demikian juga kalau misalkan kita memberikan konten yang fitnah gitu ya, ataupun kebencian, hoax ya di media sosial yang kita ada, kemudian orang lain juga terpengaruh, ya kan? Apalagi sampai orang lain berbuat jahat dari konten yang kita pilih itu, yang kita posting, maka kita pun mendapatkan dosanya dari orang tersebut. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini jangan sampai terjadi. La yang khusus dzalika min asamin syai'a. Demikian juga dosa-dosanya itu adalah tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini oleh sebab itu ya, jadikan kemajuan teknologi ini semangatnya adalah untuk sebagai sarana investasi dalam menambah amal kebaikan. Jangan justru menambah amal buruk. Nauzubillah. Nah, ini juga dari riwayat yang lain sama isinya kontennya ya, dari Ibnu Mas'ud ya. Mang dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih gitu. Barang siapa yang menunjukkan, mengarahkan kepada kebaikan, maka baginya adalah
pahala seperti orang yang mengerjakannya juga. Kemudian yang terakhir barangkali ini, ya, dalam menyikapi masalah ini, hendaklah kita ada semangat untuk mengkonfirmasi, semangat tabayun yang tadi sudah disebutkan ayat ini, ya. Semangat tabayun ini menjadi sangat penting, ya, supaya kita tidak menyesal ataupun menjadi bagian korban dari kebohongan itu, gitu. Karena kalau kita menjadi korban ataupun ikut menyebarkan berita hoax, maka kita pun mendapatkan dosanya juga. Oleh sebab itu, setiap berita yang masuk, apalagi yang sifatnya itu sensitif, ya, maka hendaklah kita konfirmasi terlebih dahulu. Tabayun, betul nggak berita itu? Ya. Maka ini dasarnya ini surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, idza inja'akum, jika seorang fasik ini nanti datangnya dari siapa? Entah itu dari orang kafir ataupun orang mukmin yang berbuat dosa, kan gitu. Kalau aja datang seorang fasik binabaing dengan satu berita, fatabayanu, maka hendaklah ditabayun, dimintai dicek dulu kebenarannya. Angtusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu tidak lain, ya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, gitu. Merugikan orang lain tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu nanti menyesal atas perbuatanmu itu, gitu. Ini kan berita kalau dalam kisahnya itu di Asbabun Nuzul ini tentang Walid, ya, bin Uqbah ini. Jadi dulu Walid bin Uqbah ini pernah diutus oleh Rasulullah untuk memungut zakat. Tapi kemudian beliau Walid bin Uqbah ini memberikan laporan palsu ataupun berita bohong kepada Rasulullah. Katanya kaum itu berusaha untuk membunuhnya. Padahal ketika dicek mereka tidak membunuhnya. Itu ini ya orang-orang fasik gitu, ya, Uqbah, Walid bin Uqbah itu. Maka turun ayat ini, ya, dia seorang yang fasik disebutnya itu. Untuk menegaskan bahwa pentingnya mengkonfirmasi. Karena kalau Rasulullah percaya dengan Walid bin Uqbah, itu kan bisa menimbulkan keputusan kebijakan yang keliru, kan? Bisa saja Rasulullah misalkan mengirim pasukan lagi untuk membunuh kaum itu. Padahal kaum itu tidak membunuh Walid bin Uqbah. Hanya ketika dicek, wah, ternyata itu berita palsu. Nah, ini banyak orang yang ini dulu kan ada misalkan berita-berita yang hoax itu, ya. Katanya di jembatan Cipularang itu yang ke Bandung itu roboh. Orang yang tadinya mau ke Bandung nggak jadi, kan gitu. Padahal ternyata itu nggak benar beritanya. Nah, itu kan merugikan orang lain, ya. Gitu. Apalagi yang sifatnya menimbulkan kerugian harta ataupun nyawa, ya, bisa saja itu. Oh, ini ada lagi yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagai bentuk meneladani Rasulullah dalam menyikapi dunia kemajuan teknologi ini, hendaklah kita banyak-banyak berdoa, memohon petunjuk dan kebaikan. Karena begini, ada orang yang tahu bahwa itu adalah benar, tapi dia tidak mau ataupun tidak sanggup untuk mengikuti kebenaran itu. Itu tipologi manusia kan begitu, ya. Atau ada juga yang mengetahui kesesatan, tahu itu sesat, itu salah tahu, tapi dia tidak mampu untuk menjauhi, ya, meninggalkan kesesatan itu ataupun hal yang buruk itu. Makanya di sini kemudian Rasulullah mengajarkan doa, ya, dan ini senantiasa dibacakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus hafal doanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Itu kata Nabi, ya Allah, arinal haqqa haqqa. Tunjukilah, perlihatkanlah kepada kami al-haqqa, bahwa yang betul itu haqqa, betul-betul benar. Yang hak itu betul-betul hak. Warzuqna tiba'ah, dan berilah kemampuan. Berikanlah rezeki kepada kami untuk mengikuti kebaikan itu, kebenaran itu. Kan begitu, ya. Wa arinal batila batila. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu betul-betul batil. Nggak ragu lagi, itu batil, itu salah. Warzuqna jatinaba, dan berilah rezeki kepada kami, kemampuan kepada kami untuk menjauhi yang batil itu. Nah, kalau itu terjadi, ya, Allah mengabulkan, insya Allah kita juga akan selamat dari fitnah kemajuan teknologi ini. Yang ada justru kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun keberkahan dari kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf, silakan jika ada yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ustadz Imron atas pemaparannya, pencerahannya, serta tausiahnya yang berkaitan dengan bagaimana teknologi informasi ini menjadi ladang ya, ladang amal, ladang jariah bagi kita sebagai manusia yang hidup di era milenium teknologi seperti sekarang ini. Baik, kita buka diskusi sekitar 10 menit pada teman-teman, 10-15 menit. Teman-teman yang ingin bertanya dulu, saya persilakan. Apapun pertanyaannya, ini Ustadz bisa menjawab insya Allah ya Ustadz, yang berkaitan dengan konteks-konteks keagamaan, gak hanya di dalam konteks tema kita. Mungkin di sini ada Yustika atau Supriyatman mau bertanya, atau teman-teman yang lain, saya persilakan. Pasti banyak pertanyaan dong. Pasti. Silakan, ayo. Ucup nanya, Ucup. Ayo ini Ustadz dari Cianjur ini, saya silakan tanya. Mungkin saya dulu mengawali nih, Ustadz Imron. Masya Allah. Afwan ini izin bertanya. Ini kan teknologi ini kalau di kita itu kadang suka paradoks ya. Jadi kita menganggap ini adalah buatan Barat gitu ya. Ada yang mungkin berpersepsi seperti itu, atau mungkin bahkan Facebook itu buatannya Mark Zuckerberg yang memang bukan seorang Muslim. Nah, saya sih sebenarnya banyak diskusi dan perdebatan seperti halnya yang barusan saya sebutkan itu. Lalu bagaimana kita sebagai kaum mukmin, apalagi kita adalah warga Muhammadiyah, memandang Facebook itu seperti apa? Secara teknik mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, karena tadi apa yang disampaikan Ustadz bahwa ladang amal, apakah Facebook ini harus kita counter juga dengan kita masuk ke dalamnya atau seperti apa? Karena memang boleh dikatakan seperti ini, Indonesia itu kalau dilihat dari statistiknya itu 100 juta dari 174 juta sudah punya Facebook, Ustadz. Iya betul. Tapi banyak yang tidak memanfaatkannya untuk kepentingan tadi dakwah atau apapun itu. Justru malah kita sibuknya menjadi penikmat konten. Nah, ini bagaimana urgensinya dan apakah kita harus masuk ke dalamnya dan kita membuat juga seperti itu. Mungkin dari saya dulu, Ustaz Iman. Terima kasih. Nah. Mungkin yang lain nanti menyambung. Ini kan saya langsung aja ya, Pak Tirta ya. Langsung aja. Mudah-mudahan tepat ya. Seperti lampu ini kan yang menciptakan itu kan bukan orang Muslim ya. Lampu ya. Siapa itu yang menciptakan itu? Edison ya. Dia orang kafir kan. Bayangkan itu kalau misalkan diciptakan oleh orang Muslim itu kan akan mengalir terus itu ya pahalanya kan. Tapi karena dia kafir ya nggak mengalir kan, karena itu akidah menentukan di situ kan begitu ya. Sama juga dengan Facebook begitu. Tapi kalau kita nanti kita dalam sisi lain dalam bermuamalah itu kan kita dibolehkan untuk bermuamalah untuk dengan orang lain ataupun dengan non Islam kan gitu ya. Sifatnya muamalah untuk mencapai tujuan kemaslahatan hidup duniawi ya, bukan al-fasad gitu, bukan kerusakan. Manfaatnya di mana? Maka itu manfaatnya ada nggak manfaatnya? Maka ketika kita menggunakan lampu untuk hal yang baik, misalkan di suatu daerah, misalkan saya kan di LDK ya, PP Muhammadiyah misalkan. Kalau ke pedalaman itu masih ada misalkan komunitas Muslim penduduk yang belum ada lampu misalkan. Nah, sementara kita ada akses untuk mengadakan lampu. Nah, ketika terjadi ataupun itu bisa direalisasikan dan mereka bisa manfaat gitu kan lampu itu dari saya misalkan ataupun dari LDK, nah, itu kan menjadi ladang pahala gitu ya, apa ladang amal gitu yang orientasinya itu dunia ukhrawi, itu dunia akhirat insya Allah. Sama ketika Facebook, saya anggap ini Facebook itu kan manfaatnya apa ya? Pertama, yang tadinya kita dulu terputus dengan pertemanan dengan orang-orang lama kita, dengan adanya Facebook itu bisa nyambung lagi. Itu satu hikmahnya itu. Oh, kamu di mana sekarang? Oh, ya kan. Nah, itu mungkin diantara artinya apa? Terjalin lagi silaturahim.
di antara kita yang sudah lama terputus, ya teman SD ataupun teman SMA gitu ya. Nah, itu hikmahnya. Seperti saya nih, apa bapak-bapak juga ibu pasti demikian ya. Ataupun dengan keluarga kita sendiri terputus, adanya Facebook kemudian tersambung lagi gitu kan. Walaupun tadi paling tidak ada inilah, ada apa? Ada komunikasi, ada kontak yang kita dapatkan. Ya. Kemudian juga dengan Facebook ini kita bisa selain silaturahim tadi ya, itu juga bisa berbagi tadi informasi yang bermanfaat ataupun yang sifatnya privasi ya, yang pribadi. Kematian, sakit ataupun kegembiraan yang lain ataupun kegembiraan ya, yang sifatnya berita-berita yang kegembiraan. Itu kan bisa di-sharing di situ dan orang lain banyak mengambil manfaat misalkan. Itu kan hal yang positif. Ya, hal yang positif boleh digunakan. Maka ketika kita menggunakan Facebook itu untuk hal-hal yang positif dan orang lain banyak mengambil manfaat, termasuk juga misalkan YouTube apalagi ya. Ya, insya Allah itu juga akan menjadi amal ladang jariah kita, investasi amal. Tapi yang orang Yahudi itu yang menciptakan Facebook nggak dapatkan bagiannya karena dia kecuali kalau dia masuk Islam dulu. Nah, makanya ini tugas kita ini, gimana ngajak dia supaya masuk Islam. Nah, gitu kan. Kira-kira begitu Pak Tirta ya jawabannya. Tadi kembali ke tadi tuh, mandalla ila khairin falahu mislu ujur gitu. Fa'ilihi. Begitu Pak, makasih. Bagus pertanyaannya. Ya. Atas jawabannya ini luar biasa. Jadi kita diingatkan lagi nih kawan-kawan untuk gimana caranya Bill Gates nih masuk Islam ini. Dia masalahnya Bill Gates itu menguasain Windows sedunia, Ustaz. Jadi gimana ya kalau misalnya dia masuk Islam kan mantep itu. Oh iya itu. Kita sisi lain itu Pak ya, seperti orang-orang seperti dia itu. Yang penting dia nggak berbuat kezaliman gitu ya. Ya, yang penting nggak berbuat ya. Nggak berbuat kezaliman, nggak memanfaatkan data-data kita untuk yang jahat gitu yang. Nah itu aja ya kan. Maka tidak ada masalah bagi. Tapi ada yang begini katanya ya kan. Dia mendukung Israel, nah gitu. Misalkan gitu tuh, ya gimana itu? Sebenarnya dulu kan ada boykot. Nah itu kan berapa sih bantuan dari Bill Gates itu untuk untuk Israel itu? Allah alam juga itu juga perlu dikonfirmasi. Makanya kembali kepada niat kita. Niat ini yang menentukan kualitas. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kita memanfaatkan itu untuk apa? Kalau memang niatnya untuk mendukung Israel ya keliru kan? Tapi kalau niatnya hanya untuk silaturahim dan kemudian juga untuk berbagi informasi, untuk mengakses informasi itu kan boleh kalau gitu. Ya, itu dibolehkan. Wallahu alam, Pak. Ya. Makanya tadi yang kalau kita punya basic tadi agama gitu ya, yang kuat, itu yang penting tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif dan juga merugikan orang lain. Ya, insya Allah itu adalah sesuatu yang baik gitu. Wallahu alam. Makasih Ustaz. Ya. Mungkin tanya selanjutnya ini. Mungkin Mbak Istiqo udah ada pertanyaan. Silakan. Keluar dari konteks tema juga nggak apa-apa. Kalau saya nanya di luar dari teknologi nggak apa-apa ya Pak? Boleh, silakan. Kalau sanggup dijawab, kalau tidak di-PR-kan. Ya, silakan Bu. Kenapa kayak tokoh-tokoh kayak penemu kenapa bumi itu bulat itu kan era yang saya tahu Eratosthenes. Jadi kenapa Yahudi dan Muslim itu kan bersaing di zaman dahulu ya Pak? Kenapa yang orang-orang tahu itu malah tokoh-tokoh dari Yahudi, sementara tokoh-tokoh Muslim yang berjaya di masa itu juga malah jarang disebut-sebut gitu pada dalam buku-buku. Ya mungkin kayak gitu Pak pertanyaan saya. Ya. Jadi mungkin penemu-penemu Islam gitu kali maksudnya. Iya. Padahal penemu algoritma pertama kan Al-Khwarizmi kan orang Islam. Yang sekarang kita pakai nih komputernya, programnya kan.
memang nggak ke blow up. Nah itu gimana? Ya betul. Memang sekarang terjadi persaingan global ya. Itu persaingan global. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin umat Islam itu menonjol. Itu juga harus diakui ya. Sehingga peranan-peranan yang sifatnya positif ataupun memberikan kontribusi global bagi umat dunia ini itu seperti seolah-olah dikubur gitu tadi itu. Seperti ilmuwan-ilmuwan umat Islam di zaman keemasan, Ibnu Sina di bidang kedokteran kan gitu ya. Kemudian Al-Farabi gitu. Kemudian apalagi Al-Jabar, matematikanya itu. Jadi tapi di beberapa kalangan ilmuwan Eropa juga mereka masih diakui kan gitu ya. Tapi tadi ada juga pihak-pihak yang memang sengaja untuk menutupi peranan umat Islam tadi itu untuk menonjolkan kemajuan pihak mereka. Itu persaingan dunia kan begitu. Ya. Enggak seperti tadi yang kalau dalam tentang bumi datar itu memang menjadi perdebatan juga ya, tidak hanya di kalangan mereka, di kalangan umat Islam pun itu terjadi pro kontra juga ternyata itu ya di antara umat Islam ya. Ini misalkan di dalam konferensinya Hadza itu melihat sendiri dan meyakinkan bahwa tidak ada bumi datar seperti yang dipercaya sebagian orang gitu. Di bumi itu ya bulat. Jadi melihat sendiri dengan mata saya ya, itu Hadza kan begitu. Sehingga dapat mengatakannya pada kalian itu. Ya, itu kan dibuktikan dengan ilmiah, betul nggak? Bumi itu bulat. Yang umumnya kan udah kita kan informasi yang kita dapatkan kan bulat kan gitu ya. Karena hasil potretan teknologi dari luar angkasa gitu. Sehingga yang benda-benda lain pun kan juga begitu. Nah, itu yang kita benarkan ya. Nah, kenapa ya kemajuan itu kan sifatnya netral ya? Bukan netral kali ya. Ilmu pengetahuan ini kan siapapun gitu bisa untuk mengeksplorasi gitu ya. Dan pada hakikatnya adalah Allah memberikan kelebihan juga kepada siapapun dia. Nah, intinya kalau kita umat Islam ini dasarnya adalah ilmu pengetahuan itu hendaknya bukan hanya mengedepankan rasional ataupun akal gitu. Ini beda dengan ilmuwan barat ya. Sementara ilmuwan barat itu ya yang mengedepankan akal gitu. Sementara kita yang dikedepankan adalah wahyu kan gitu. Wahyu kemudian dilengkapi dengan akal kan gitu. Jadi didukung dengan akal pikiran. Nah, itu yang membedakan antara ilmuwan barat dengan ilmuwan muslim, dan kita harus senantiasa pesimis lah ya. Sebetulnya di kalangan umat Islam itu sendiri banyak orang-orang yang pintar ya. Banyak orang-orang yang hebat. Hanya saja ketika mereka mau tampil itu tadi ada usaha-usaha tekanan-tekanan supaya tidak menonjol. Contoh saja misalkan saya melihat ya, mohon maaf nih, B.J. Habibie ya, Ibu ya, Bu Yustika. Kurang hebat apa dia B.J. Habibie ini? Belajar di Jerman, bisa menciptakan pesawat gitu ya. Tapi ketika mempraktekkan Indonesia mau memproduksi, ternyata negara-negara lain itu seperti Singapura, Barat itu nggak suka kalau kita memproduksi pesawat sendiri gitu. Dan itu butuh modal kan gitu. Nah, nggak diberikan, inilah gitu. Yang anehnya akhirnya kan yang di Bandung itu IPTN ya. Yang itu kan ternyata kan bangkrut gitu. Kemudian kemana karyawan-karyawannya yang tenaga-tenaga ahli dari Indonesia itu? Saya waktu itu kebetulan makan bakso di daerah Subang di Malaysia ini, itu ketemu dengan mereka. Ya. Ternyata mereka ini yang tadinya kerja di PTN itu dikerjakan di Malaysia justru. Sehingga ada pesawat-pesawat yang rusak. Ya, itu diperbaikinya, termasuk Garuda yang rusak itu bukan diperbaiki di Indonesia katanya, tapi dibawa ke Malaysia gitu. Jadi yang mengerjakan mereka. Nah ini nih kenapa ini bisa terjadi? Kenapa nggak di Indonesia saja gitu? Nah, ini juga nanti ini besar ini ya. Kalau seperti ini kan berarti katanya dengan kebijakan politik dan juga pemerintahan, lobby yang itu tadi nggak mudah gitu ya. Nggak mudah. Barangkali itu Bu ya. Jadi memang ada persaingan global itu udah adalah ya, dan itu akan terus menerus ya.
Antara hak dengan batil itu selama hidup ini terjadi, ada kehidupan ini itu akan terjadi. Ya. Terus bentrok ya, Ustaz. Atau dari bentrok. Ya. Saling melamakan. Dan itu tentu saja bagi kita sebagai ujian bagi orang-orang mukmin. Ya. Bagi orang mukmin itu ujian. Makanya kata Nabi, kalau kita tadi meneladani Rasulullah, kata Rasulullah, setiap urusan orang mukmin itu di era apapun dia ya terada gitu ya. Urusan dia adalah senantiasa baik. Urusan orang mukmin itu baik, dipandang baik. Bagaimana caranya kalau urusan mukmin itu dipandang baik? Jika dia diberikan kenikmatan, kesuksesan, apapun kesuksesan itu, besar ataupun kecil, kemudian dia bersyukur, tetap menjaga iman dan kemudian dia banyak beramal soleh, maka itu adalah baik baginya. Sementara jika dia diberikan apa kata Nabi, musibah ataupun sesuatu yang itu kemunduran tadi ya, tantangan yang begitu kesulitan, tapi dia tetap bersabar atas tantangan itu, musibah itu, maka itu juga baik baginya. Itulah hebatnya orang yang beriman. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Silakan Bapak Ibu yang lain. Afwan. Baik, syukran Ustaz. Ini ada satu lagi mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Muroji. Silakan Mas Uji. Langsung tunjuk aja. Baik, terima kasih Pak Tirta. Mau nanya nih Pak Ustadz. Tadi kan terkait dengan amal jariah ya. Ya. Tadi kalau seumpama publish dakwah-dakwah dari para ustadz ataupun DKM di masjid itu apakah termasuk amal jariah juga Pak Ustadz? Nah, kalau seumpama itu video-video yang di YouTube itu ternyata memang ibaratnya diakses sama orang, apakah pahala itu mengalir ke kita juga itu Pak Ustadz? Ya. Itu ya. Ya. Terima kasih. Ya jelas sekali. Terima kasih Pak Nurwaji ya. Itu dasarnya juga kata Nabi. Lagi-lagi nih Nabi kan. Kita akan mengeksplor keteladanan kepribadian Rasulullah. Pernah mengingatkan. Iza mata bani Adam inqata'a anhu amaluhu. Kan gitu ya. Jika anak Adam itu mati, meninggal dunia, terputus amalnya. Kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ya. Ilmun yuntafau bihi wa waladun salihun yad'u lahu. Kecuali 3 perkara yang tidak akan pernah terputus, yaitu amal jariyah, sedekah, ya. Pak Nurwaji punya tanah, sebidang tanah ya 1 hektar, kemudian diwakafkan ke UHAMKA misalkan untuk pembangunan masjid ataupun pembangunan fakultas baru misalkan. Ketika, mohon maaf ya, memang Allah sudah memanggil Pak Nurwaji, tapi mudah-mudahan nanti diberikan panjang umur ya. Itu akan mengalir gitu Pak. Amalnya itu mengalir terus. Selama itu digunakan terus yang mengalir terus itu. Nah, itu hebatnya ya. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang kemudian kita amalkan dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Maka media sosial ini seperti YouTube ataupun kemajuan teknologi ini, entah itu direkam, recording suara ataupun dengan video gitu ya. Jelas itu menjadi media yang ketika orang lain itu bisa mengambil manfaat dari konten itu juga menjadi bagian amal jariahnya yang mengalir terus ya. Makanya tadi saya sampaikan itu yang ceramahnya Ustadz Adi, Ustadz Abdul Somad itu kan ribuan ditonton ya, bahkan jutaan ya, mencapai jutaan ya. Nah itu kalau misalkan yang menontonnya itu mengambil manfaat dari konten itu tadi, manda ilal khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka baginya adalah
pahala ganjaran seperti orang yang mengerjakannya itu. Nah, makanya ini luar biasa ini, kemajuan teknologi ini ada hubungannya dengan masalah agama, nggak bisa dipisahkan gitu dengan pelaksanaan. Ya. Jangan-jangan seseorang itu bisa masuk surga gara banyak-banyak konten yang positif gitu ya di YouTube ataupun di media sosial. Betul nggak Pak? Ketika malaikat menghisap kita ini, kaget malaikat misalkan ya, kaget malaikat ya. Ternyata masih banyak sekali nih pahalanya. Ternyata itu dari amal jariahnya itu tadi. Kan begitu. Karena itu Rasul yang mengatakan itu, kita harus yakin. Man da'a ilal khair itu. Jadi barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, juga mendapatkan pahala orang yang mengikuti petunjuk itu. Biasa. Kemudian yang ketiga itu apa tadi? Anak soleh gitu. Nah, maka ini tugas kita. Bagaimana mencetak, mendidik anak-anak kita ini supaya menjadi anak yang baik, gitu ya. Yang kemudian dia nanti mendoakan kita, gitu. Dan nanti doakan ya, si Gala ini anaknya Vanessa ya. Jadi anak yang soleh juga kan nanti mudah-mudahan. Yang bisa amal jariah untuk orang tuanya itu yang meninggal lebih dulu gitu. Nah, kan begitu kira-kira ya contoh misalkan harapan. Nah, kita pun begitu. Kita berlomba-lomba untuk mendidik, menjaga anak kita supaya menjadi anak yang baik. Dan itu memang seperti itu ya. Seorang mukmin hendaklah mewariskan keimanan artinya. Mewariskan itu artinya menjadikan anak-anak kita ini beriman kepada Allah dan juga menjadi orang yang taat. Demikian Pak Nurroji. Terima kasih Pak. Ya, pokoknya jelas itu bisa menjadi amal jariah. Baik. Satu lagi. Ya. Nggak terhubung sama yang tadi. Kalau semua tadi masuk ke amal jariah dan mengalir ke saya ya, apakah itu mengalir juga ke orang tua saya Pak? Jariahnya. Karena dia sudah mendidik mungkin ataupun jadi saling terhubung sampai enggak apa cukup di saya atau mengalir juga di orang tua saya. Kalau saya berpendapat seperti itu. Ya. Baik. Ada kalau tadi udah jelas ya, doa anak yang soleh itu bisa mengalir ya kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi itulah jadi amal jariah gitu ya. Yang pahalanya maksudnya tidak terputus. Nah, tapi nanti jelas kalau di ayat yang lain juga memberikan penjelasan ya bahwa nanti di suatu saat nanti surat apa ya yang surat Luqman itu ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi waliduhu aw walidih wala mauludun huwa jazin an walidih. Apa itu maksudnya itu, Pak? Artinya itu, hei manusia, ya, bertakwalah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wakhshaw yauma, hendaklah kalian takut kepada suatu hari nanti, hari kiamat. Kalau udah hari kiamat nih berarti nih, ya, di mana seorang ayah itu, ya, seorang orang tua itu tidak bisa lagi memberikan pertolongan kepada anaknya. Jelas ya Pak ya? Dan anaknya juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Dalam hal ini dari sisi ini berarti dalam hal amal. Dalam amal itu masing-masing nanti nafsi-nafsi lah gitu ya. Walaupun nanti misalkan kalau begitu kan nanti apakah Nabi Ibrahim misalkan orang soleh kan Nabi, apakah bisa mengangkat ayahnya yang kafir itu yang menyembah berhala? Kan tidak kan? Itu udah urusan kafir, udah urusan Allah akan menentukan itu. Begitu Pak Nurroji ya, Pak Nurroji. Baik Pak, terima kasih. Surat Luqman ayat berapa tuh ya? Pokoknya di ayat-ayat terakhir itu. Ya, ayat-ayat terakhir
ayat surat Luqman itu menjelaskan tentang hubungan kita nanti kalau ini nafsi-nafsi dalam ini, gitu ya. Walaupun tadi ada peran-peranannya itu tadi. Kalau orang tua berhasil mencetak anaknya, itu menjadi pahala ganjaran ya untuk dia. Itu ada kaitannya dengan dengan peranan orang tua selama ini. Silakan yang lain, Pak. Ada lagi? Silakan. Cukup. Baik. Nanti diskusinya bisa lebih panjang lagi nih Ustadz, atau kita nanti sering Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Banyak sekali. Sebenarnya masih ada 2 orang yang ingin bertanya, tapi karena kan nggak kondisi waktu dan mohon izin Ustadz untuk mungkin closing remarks sekitar 1 menit kaitannya dengan apa sih urgensi kita harus tetap berada di koridor kepribadian Rasulullah SAW. Sekaligus mungkin Ustadz mohon sekaligus memimpin doa untuk memantapkan kajian kita pada siang hari ini. Kan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Tirta dan Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi amal ibadah kita semua yang pahalanya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita niatkan semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya udah lurus, ya, insya Allah amal kita berkualitas, ya, ataupun menjadi hal yang utama, ya, amal kita ini diterima makbul, insya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dari kajian ini barangkali mengambil beberapa kesimpulan, ya. Tadi hendaklah kita senantiasa mengedepankan akhlakul karimah, akhlak mulia, ya, dimanapun kita berada, baik dalam kehidupan offline ataupun online, gitu ya. Karena dengan akhlak yang mulia inilah yang akan membawa keselamatan, keberkahan, ya, kepada kita semua. Yang namanya media sosial, kemajuan teknologi itu adalah hanya sarana, gitu, media, gitu. Yang kalau kita manfaatkan dengan baik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu media itu akan membawa kebaikan, keselamatan untuk kita, dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika memanfaatkannya itu keliru, ya, membawa kepada maksiat, kemurkaan Allah, maka kerugian yang didapatkan. Maka tugas kita, ya, peranan kita, ya, berlomba-lomba untuk sejauh mana memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang benar ataupun yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadi kita banyak sekali lah dalam pergaulan ini permasalahan, tantangan, terutama dengan kaitannya akhlak ini, ya. Bagaimana sih supaya bisa istiqomah dalam berakhlak mulia, itu kan tidak mudah, Pak, ya. Tidak mudah itu. Kadang-kadang kita pun bisa terjebak gitu ke dalam satu kekeliruan melalui media sosial ini ataupun kemajuan teknologi. Oleh sebab itu Rasulullah pernah mengajarkan juga doanya. Selain tadi, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, ada lagi doa untuk supaya tetap mendapatkan petunjuk kepada akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak perangai yang buruk. Apa doanya? Ini riwayat Muslim. Allahumma hdini bi ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada bagusnya akhlak, kemuliaan akhlak. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk menunjukkan kepada kebaikan akhlak itu kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan jauhkanlah diriku, ya, dari keburukan akhlak, dari jeleknya perilaku. Fa innahu la yasrif anni sayi'aha illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk menjauhkan diriku dari keburukan akhlak itu kecuali Engkau, ya Allah. Jadi pada hakikatnya apa? Allah yang tadi membolak-balikkan, yang menggiring, ya kan? Oleh sebab itu kita hendaklah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dialah tadi yang mengarahkan kita kepada akhlak yang baik dan juga menjauhkan diri kita dari perkara ataupun akhlak yang buruk. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memiliki akhlak yang baik, ya, dan menjadikan kehidupan ini menjadi indah, tenang, tentram. Dimanapun kita berada, kalau kita berperilaku baik, memang insya Allah akan mendapatkan ketenangan, ya, ataupun kebaikan. Kita tutup
majelis ilmu ini dengan kafaratul majlis dan tolong diaminkan. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina bi ahsanil akhlaq fa innahu la yasrif anna sayyaha illa anta. Fa innahu la yahdi bi ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyaha fa innahu la yasrif anna sayyaha illa anta. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaidana fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur kami dan berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Kuatkanlah keimanan dan terangilah hati kami ya Allah. Perbaguslah amal perbuatan kami dan lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari segala keburukan. Amin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Imran LCMA. Sama-sama Bapak. Dan semoga kita semua selalu menjadi orang yang setia ya kepada Rasulullah dengan menjadi umat. Marilah kita tutup acara pengajian bulanan ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon izin Ustaz untuk mengupload ini ke dalam YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.